Halo teman-teman semua, kenalin aku Fahey, Fahey. Pernah gak sih kalian denger kalau anak kecil itu gak boleh ada di luar rumah waktu maghrib? Katanya sih nanti bisa diculik sama makhluk halus. Nah, pada video kali ini aku mau nyeritain tentang mitos itu. Dari mulai nyeritain pengalaman sampai nyeritain makna di balik mitos ini tuh apa sih. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Dadah. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan yang pertama, yaitu nyeritain pengalaman yang pernah dialami keluargaku sendiri mengenai mitos ini, bahwa anak kecil itu nggak boleh ada di luar rumah ketika waktu maghrib. Cerita atau pengalaman ini aku dengar langsung dari ibuku. Cerita ini dimulai ketika teteh aku atau kakak perempuan dalam bahasa Indonesia. Saat itu ia masih kecil, hitungannya masih bayi. Jadi waktu itu ibu, ayah dan juga teteh aku yang masih bayi itu lagi di perjalanan, baru pulang dari rumah nenek, mau balik ke rumah. Dan saat itu suasana di jalan masih biasa aja, dan langit juga pasti mulai gelap karena pulang dari rumah nenek itu menjelang waktu maghrib. Setelah beberapa lama di perjalanan, teteh aku tiba-tiba nangis. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba rewel gak karuan. Ibu aku berusaha nenangin teteh aku yang rewel, tapi gak bisa. Teteh aku pun masih terus-terusan rewel, bahkan sesudah sampai rumah pun masih aja rewel. Ibuku bertanya-tanya, kenapa teteh aku tuh dari tadi gak bisa berhenti rewelnya. Kedua orang tuaku beranggapan bahwa mungkin saat di perjalanan tadi teteh aku tuh kecengklak, atau bahasa Indonesianya itu kayak terkilir atau tertekuk ke bawah, tertekuk ke belakang, dan makanya rewel terus karena khawatir takutnya beneran kecengklak atau ada luka atau apa. Kedua orang tuaku manggillah Pak Raji ke rumah untuk ngecek kesehatan teteh aku. Dan ini juga jadi pengetahuan baru kalian. Jadi Pak Raji itu adalah dukun, bayi atau penolong persalinan tradisional dari dalam masyarakat Sunda. Selain ngebantu persalinan, Pak Raji juga punya pengetahuan dan juga keterampilan dalam merawat bayi. Mungkin kalau zaman sekarang tuh mirip-mirip bidan lah. Nah itu tuh makanya kedua orang tuaku manggil Pak Raji. Singkat cerita, Pak Raji pun sudah sampai rumah. Saat itu Pak Raji ngecek keadaan teteh aku, dan katanya teteh aku tuh rewel bukan karena kecengklak atau apa, tapi karena ada makhluk halus yang ngikutin teteh aku, yang tertarik teteh aku. Dan setelah dikasih tahu begitu, Pak Raji pun langsung membacakan doa-doa ke teteh aku untuk mengusir makhluk halus yang tertarik ke teteh aku. Dan dari situlah teteh aku udah gak rewel lagi, udah gak nangis-nangis lagi. Nah itu dia cerita pengalaman yang keluarga aku pernah alamin
tentang mitosnya teman-teman. Walaupun mitos ini tuh terdengar menyeramkan, cukup menyeramkan, tapi kalau dipikir-pikir, orang-orang dulu tuh membuat mitos ini atau cerita ini untuk supaya anak-anak tuh cepet pulang dan gak main-main di luar lagi ketika waktu maghrib. Dan pesan-pesan di balik mitos ini tuh juga bagus kok teman-teman. Kayak misalnya kita diajarkan untuk disiplin waktu, kita diajarkan buat menjaga kesehatan anak-anak. Kayak misalnya takutnya kalau anak-anak main di luar ketika waktu maghrib, waktu ya sesudah hari sudah gelap, takutnya misal masuk angin atau apa, mungkin banyak nyamuk, jadi kayak takutnya gatal-gatal atau apa gitu. Dan yang terakhir juga kita diajarkan untuk menghormati waktu ibadah, karena seperti yang kita tahu, waktu maghrib itu adalah waktu umat Islam untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Jadi memang waktunya tuh memang bisa dianggap sakral teman-teman. Mungkin segitu saja video tentang cerita mitos dari aku. Mungkin kalian pernah ngalamin kejadian serupa gak? Atau mungkin ada cerita mitos lain yang bisa kalian sharing di sini. Jadi tulis di kolom komentar aja ya. Oke, dadah semuanya.